Seberapa besar impact baca garis tangan sama kehidupan kita? Soalnya tadi kan Madam sempat ngomong ini sebenarnya kalau misalnya kita punya pikiran yang positif masih bisa berubah gitu Ya, garis tangannya. betul. Garis tangan itu kan lebih ke mengungkap apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Halo, selamat sore Sobat 7. Gimana kabarnya? Hari ini semoga semua sehat-sehat, semoga semua baik-baik saja. Hari ini kita akan membaca garis tangan bersama Madam Ara. Jadi tidak berlama-lama, langsung saya undang. Halo Madam Ara, apa kabar? Selamat sore, baik. Baik ya. Penasaran nggak sih sebenarnya Madam Ara ini pertama kali tahu kemampuan bisa baca garis tangan itu gimana sih? Itu Kapan? waktu saya SMA, itu iseng-iseng aja sih sebenarnya. Maksudnya iseng-iseng itu tahu-tahu aja pengen gitu ngebacain garis tangan temen-temen. Temennya minta gitu. atau Madam yang minta? Saya yang itu. Jadi Terus? mereka yang ini ngapain sih gitu. Tapi ya udah gitu saya baca. Terus mereka yang ya jelas aja tahu kan kita sekelas gitu. Oke gitu. Terus Jadi pas dibaca ini, bener? Tapi ya jadi semakin banyak yang saya baca, terus mereka kadang saya baca juga sesuatu yang tadi ya yang sebenarnya mereka juga nggak banyak cerita gitu ya, nggak banyak ungkapin gitu. Terus saya ngomong gitu ya udah, jadi akhirnya pada curhat, pada concern itu dari garis tangan. Tetap nggak ngerti ini maksudnya sebenarnya garis tangan itu yang mana sih Madam, boleh dikasih tahu nggak? Jadi kalau diperhatikan sebelum Membaca kita garis masuk tangan. ya garis tangan itu telapak tangan sendiri punya bentuk yang berbeda-beda. Ya. Maksudnya beda tuh gini, ada yang panjang-panjang, panjang tuh maksudnya dari jari ya, jari ke sini sama ke Lentik-lentik telapak gitu tangan. kalau Iya, nah. panjang-panjang. Ada yang pendek-pendek, katanya juga pendek. Ada yang panjang-pendek. Oh gitu. Iya. Ada yang pendek-panjang. Gitu. Itu sendiri sudah mewakili sifat masing-masing. Karena ada kalau pendek-pendek itu tipe tanah. Jadi Tipe artinya tanah itu tipikal orang yang low profile, gitu. tipikal yang praktis. Kayaknya saya pendek-pendek gitu. enggak ya? Nah, ngelihat pendeknya itu dari tadi. Kalau antara yang sini, jari ke sini, sama yang ini, panjangnya sama dan terlihat panjang. Coba kayak saya gitu Sobat ya. 7 Ini masing-masing jari pegang saya gitu ya. tangannya diperhatikan. Panjang-panjang ini air. Gitu. Oh, kalau panjang-panjang Kasih air, kalau pendek-pendek Kalau pendek-pendek tanah, kalau panjang jarinya, maksudnya jarinya kok lebih panjang dibanding tanah, itu udara, tipe udara. udara. Oke. Satu lagi kalau yang sininya pendek, sininya panjang, itu tipe api gitu. Oh, Orang yang gitu. spontan kayak gitu. Itu baru itu udah dari- baru karakter. baru betul, karakter betul. bentuknya gitu ya. Dari bentuknya. Terus? Nah, terus kita masuk ke garis utama. Garis utama, oke. Garis utama Jadi itu ada ini tiga. ada kayak apa ya? Kalau kita bilang ini M kali ya, Madam ya. Ada yang emang M-nya jelas, itu nanti saya jelasin lagi kenapanya, maksudnya apa itu dari M itu gitu ya. Nah, saya mau jelasin dulu garis utama. Jadi, ini Mbak bisa lihat ya, Ya. 1, 2, 3. Itu garis utama tuh ada 3. 1, 2, 3. Iya. Paling atas itu garis hati. Wow, jangan lihat. Nah, garis hati hubungannya memang emosi. Oh gitu. Nggak cuman dengan percintaan aja perasaan, ya? nggak cuman percintaan aja. Yang tengah, Tengah, ayo itu semua. garis Sobat 7. kepala. Garis Kepala. Garis kepala. Artinya? Garis kepala itu hubungannya sama kreativitas, Oke. gitu ya, sama ide dan segala macam. Pekerjaan Itu di lah. Pekerjaan itu Baik. di garis kepala. Yang paling bawah itu garis kehidupan. Garis kehidupan namanya kehidupan, jadi itu lebih ke rentang waktu kita gimana dalam hidup dia itu roller coaster kah gitu ya, banyak perubahan-perubahan Gimana yang tuh terjadi ngelihatnya? kah gitu. Lengkungannya juga? Dari iya betul, dari sini. Jadi kalau semakin melengkung, semakin roller Semakin coaster. lengkungnya jadi dilihat lagi, balik lagi dilihat lagi. Semakin melengkungnya itu benar-benar melengkung atau enggak. Kalau misalnya memang cenderung mulus, ya biasanya itu kehidupannya relatif stabil, nggak terlalu banyak perubahan. Gitu. Gitu. Kalau melengkungnya Kalau melengkung tadi melengkung masuk ke dalam maksudnya nggak terlalu cembung gitu ya, bahasanya gimana? cembung. Nah, kalau kayak Mbak nih misalnya, ini kan sebenarnya panjang juga ya, tapi yang lebih jelas di sini. Di sininya tidak terlalu kelihatan. Nah, gini, Madam lihatnya itu dari bawah. kalau lagi ngebaca itu dia narik nafas dulu. Menata Maksudnya kalimat jadi ya, deg-degan. menata kalimat.
So far sih kehidupan dirimu nggak terlalu banyak perubahan yang Oke. yang terlalu cukup drastis ya. Tapi memang Mbak lebih berani untuk ngeluarin ide, ngeluarin apa yang Mbak inginkan tuh sudah kesini-kesini. Dulunya tuh lebih kecenderung nurut. Oke, gitu Sobat ya. Tujuh sudah lihat Gitu semua ya. 3 garis tadi percintaan, kepala, sama kehidupan. kehidupan. Garis Ada lagi nggak? Madam? Ada garis tambahan. Garis tambahan itu macam-macam Apa ya. Yang mana-mana yang ada garis-garis kecil itu garis tambahan, termasuk garis dari bawah ke atas. Oh iya, Itu ini ada dibilang nih. garis Ini apa? nasib. Tapi bukan berarti kalau misalnya nggak ada garisnya terus nasibnya nggak ada, nggak juga. Jadi gitu. jangan percaya kalau ada yang bilang ini kalau misalnya gue nggak ada garisnya berarti ini punya dong ya nasib. nggak ada, ya nggak juga. Jadi tapi memang semakin jelas tadi nyambung ke yang soal kerjaan, semakin jelas itu dia semakin tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia semakin yang punya gitu keberanian untuk mencapai apa yang dia mau dibanding yang garisnya lebih tipis. Oke, nah terus nanti biasanya ada juga garis matahari sampingnya itu juga Di mana garis tuh, tambahan. di mana? Jadi di sampingnya garis nasib, tapi belum semuanya ada. Biasanya itu lebih ke Aku soalnya nggak ada urusan kayaknya ya, Madam, ya. popularitas. Gitu. Oh, oke. Yang ini Oh, ada tapi tidak terlalu jelas. Jadi berarti ini aku punya garis matahari ya? Ya, ini ada nih garis Oke. matahari. Jadi gitu. tapi ini kalau misalnya kita lihat ini kan banyak garis-garis yang apa namanya ada yang jelas ada yang enggak. Ya. Kalau misalnya seiring berjalannya waktu itu bisa berubah nggak sih garis bisa. tangan? Jadi garis tangan itu bisa berubah. Jadi jangan jangan berpikiran kalau garis begini akan begini terus gitu sama itu enggak. Jadi Oke. garis tangan kita itu bisa berubah. Jadi misalnya gini nih Madam, misalnya nanya nih ya si garis percintaan ini tadinya saya lempeng banget terus akhirnya terasa lama-lama bisa melengkung, bisa nggak sih gini, kayak gitu enggak? Yang berubah Bukan percintaan ya? kebanyakan yang berubah itu garis utama, tapi bukan yang ini ya. Jadi garis-garis di pinggirnya, garis tambahan-tambahan ini yang bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena ini terdiri dari ribuan saraf yang nyambungnya ke kepala kita. Neuron. Jadi saat pikiran kita, mindset kita berubah, itu bisa mempengaruhi garis tangan. Tuh, itu yang penting. Jadi jangan mikir kalau nasibnya begini-begini. Iya. Karena ternyata dia kata Madam Ara bahwa pikiran kita, mindset kita kalau positif itu akan mempengaruhi juga Iya, iya. jalan hidup Iya, kita gitu betul. ya. Ini kalau misalkan ngomongin soal garis tangan nih sebenarnya Madam aku mau nanya seberapa besar impact baca garis tangan sama kehidupan kita? Soalnya tadi kan Madam sempat ngomong ini sebenarnya kalau misalnya kita punya pikiran yang positif masih bisa berubah gitu Ya, garis tangannya. Tapi sebenarnya sebesar apa sih impactnya garis Jadi tangan gini, kepada kehidupan kita? Sebenarnya garis tangan itu kan lebih ke mengungkap apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Jadi tugas saya di sini lebih ke menjelaskan sama ngasih tahu nih, kamu tuh lemahnya di mana, kurangannya apa, sebaiknya bagaimana supaya bisa lebih baik baik lagi. Jadi lagi. gini loh Lebih Sobat baik Tujuh, lagi. aku kalau ngobrol sama Madam dan Madam lagi ngebaca, dia tuh lama ngebacanya bukan karena lama, dia memikirkan kata-kata yang tetap walaupun ini nggak bagus tapi kata-katanya bagus untuk memberi Ya, semangat. motivasi. Luar biasa loh Madam ini. Sebenarnya mungkin mereka nggak salah karena ada juga reader yang pengennya gitu ngebacanya ke itu sih urusan mereka ya. Iya. Tapi kalau saya lebih kenapa makanya saya lebih suka tangan kiri. Tangan itu kiri. karena itu tadi. Lebih Mbak. kalau tangan kanan Iya. lebih kayak nasib Tangan gitu. kanan tuh lebih ke yang gitu. Karena tangan kiri sama tangan kanan itu sebenarnya beda. Jadi kalau bisa digini tuh beda gitu. Beda. Tadi Kalau saya tangan kanan lebih ke apa tuh mengulik- bacanya? Untuk yang future. Untuk ke depan. future. Oke, jadi mendingan Madam memilih Saya ke lebih tangan nyaman kiri. yang kiri karena selainnya tadi ya di awal saya emang bacanya kiri gitu ya. Dari kiri itu menurut saya itu lebih ke past life sama present. Gitu. Dan bagaimana menghadapi Dan masa bagaimana depan. gitu. Waduh, Antisipasi. dikasih tau nggak Sobat Tujuh, Madam sebenarnya bacanya gimana sih, ngebacanya gitu? Semakin saya penasaran gitu ya karena tiap garis beda-beda, akhirnya ya saya cari tahu gimana tadi ya gitu. Banyak buku, banyak orang yang memang lebih ahli gitu menurut saya. Jadi saya chatting meskipun saya nggak kenal gitu ada di belahan mana ya, saya ngajak ngobrol dan prinsipnya sebenarnya itu tadi gitu, garis tangan itu bisa berubah, garis tangan itu ngasih tahu kekurangan dan kelemahan kita, apa yang bisa diperbaiki, apa yang enggak. Aku mau kasih di sini ada segmen mitos atau fakta. Jadi Madam kan kalau misalnya orang melihat orang yang lagi bacain tangan itu banyak yang mitos-mitos yang terdengar. Nah ini Madam sekarang saatnya untuk menjawab mitos atau fakta. Yang pertama,
Membaca garis tangan bisa dipelajari semua orang, mitos atau fakta? Fakta. Bisa, jadi aku juga bisa belajar ya. Yang kedua, garis tangan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Ya, fakta. Terus, kemampuan membaca garis tangan dibantu kekuatan makhluk halus, bener? Mitos. Enggak? Mitos? Enggak sama sekali. Enggak. Terus yang terakhir, yang selanjutnya, ilmu palmistry awalnya berasal dari Indonesia, mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos. Bukan dari Indonesia. Dari mana? Itu dari Cina kuno, India itu sudah ada. Oh, bukan dari Indonesia bukan. ya, jadi itu mitos. Yang terakhir, garis tangan bisa memperkirakan usia seseorang, mitos atau fakta? Fakta. Tapi saya nggak pernah mau jawab. Penjawab itu. Tapi kepada saat Madam membaca, Madam bisa lihat Ya. usia seseorang. Ya. Oke, itu dia tadi mitos atau fakta. Terima kasih sudah jawab.